Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Bagian eksternal yang pertama ada labia minora, yang kedua ada labia minora, yang ketiga kelenjar Bartholin, keempat klitoris. Bagian internal yang pertama ada vagina, yang kedua ovarium, yang ketiga tuba fallopi, yang keempat rahim atau uterus, yang kelima serviks atau leher rahim. Organ reproduksi pada pria. Bagian eksternal yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada testis. Bagian internal yang pertama ada epididymis, yang kedua ada vas deferens, yang ketiga ada fascicula seminalis, yang keempat ada kelenjar prostat, yang kelima ada uretra. Selanjutnya hormon pada wanita. Yang pertama ada progesteron. Hormon progesteron membantu mengendalikan siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh seorang wanita untuk hamil. Hormon Health Network menyebutkan bahwa wanita yang memiliki kadar progesteron rendah akan mengalami siklus menstruasi tidak teratur atau sulit untuk hamil. Kadar hormon progesteron yang tinggi akan bertahan jika kehamilan terjadi. Kedua ada estrogen, berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat seksual dan memastikan proses ovulasi pada siklus menstruasi bulanan. Ketika kadar hormon estrogen di dalam tubuh seorang wanita bisa mengalami beberapa gejala seperti badan terasa lemas, susah tidur, perut terasa kembung, dan gairah seks menurun. Sementara penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, dan menopause. Testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Hormon testosteron yang terlalu tinggi, ada kemungkinan wanita juga dapat mengalami peningkatan berat badan serta masalah kesuburan. Follicle stimulating hormone. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Luteinizing hormone membantu mengontrol siklus menstruasi. Hormon ini juga berperan dalam ovulasi, yaitu memicu pelepasan sel telur dari ovum. Kadar luteinizing hormone terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Kekurangan kadar luteinizing hormone pada wanita bisa menandakan terjadinya kegagalan ovarium sekunder. Yang keenam ada oksitosin, berperan penting dalam proses persalinan. Hormon ini merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulainya persalinan. Jumlah hormon oksitosin yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan prostat hormon membesar dan membengkak. Sementara jika hormon oksitosin yang terlalu rendah akan menghambat refleks pengeluaran ASI pada payudara. Selanjutnya hormon pada pria. Yang pertama ada hormon estrogen. Salah satu fungsi hormon estrogen pada pria adalah mengontrol kesehatan sperma. Hormon estrogen berpengaruh pada reproduksi sperma. Jika kadar estrogen terlalu tinggi, kandungan sperma di dalam air mani akan menurun dan menyebabkan kemandulan. Kadar hormon estrogen pada pria yang terlalu rendah juga memiliki dampak negatif seperti menurunnya gairah seksual hingga pengeroposan tulang. Yang kedua yaitu testosteron. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Ketika kadar hormon testosteron menurun, pria akan mengalami gejala yang berkaitan dengan fungsi seksual, seperti ketidaksuburan, berkurangnya hasrat seksual, serta berkurang frekuensi ereksi. Hormon testosteron yang terlalu tinggi dengan kecenderungan pria untuk melakukan perilaku menyimpang seperti dorongan perilaku seksual berlebihan yang berisiko kepada tindakan kriminal. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ pada kelamin. Kelebihan kadar follicle stimulating hormone bisa menandakan beberapa gangguan pada pria seperti sindrom Klinefelter dan gangguan fungsi testi. Sementara jika follicle stimulating hormone kurang pada pria bisa menandakan gangguan pada kelenjar pituitari atau hipotalamus. Yang keempat ada hormon luteinizing hormone. Hormon luteinizing hormone pria merangsang reproduksi testosteron yang mempengaruhi tingkat reproduksi sperma pada pria. Luteinizing hormone berperan dalam reproduksi testosteron pada pria.
Kelebihan kadar luteinizing hormon menandakan gangguan pada testis yang disebut kegagalan testis primer. Sedangkan rendahnya kadar luteinizing hormon pun dapat membuat merosotnya kadar testosteron pada pria yang akhirnya menimbulkan kelelahan dan gangguan fungsi seksual seperti disfungsi seksual dan kehilangan gairah seksual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.